Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Rabu malam, 8 Oktober 2025. Suasana tenang di kawasan Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, berubah mencekam. Sekitar pukul 9:45, suara ledakan keras terdengar dari sebuah gedung bertingkat. Asap tebal membumbung ke langit. Kaca berhamburan ke jalan, dan dentuman yang memekakan telinga, mengguncang rumah-rumah di sekitarnya. Malam itu, warga tidak tahu bahwa suara menggelegar itu berasal dari gedung farmasi Nukleus Pharma, salah satu perusahaan riset dan produksi obat yang sudah lama berdiri di kawasan itu. Ledakan itu terdengar hingga radius 1 km. Warga yang sedang beristirahat sontak berlarian keluar rumah. Sebagian mengira terjadi ledakan gas atau bahkan bom, karena getarannya begitu kuat. Namun dari kejauhan, terlihat api menyala di lantai bawah gedung 4 lantai itu, dan aroma bahan kimia mulai tercium di udara. Lampu-lampu rumah sekitar dipadamkan, dan jalan utama langsung macet karena banyak warga berhenti untuk melihat sumber asap. Tak lama berselang, sirena mobil pemadam kebakaran menggema. Tim Damkar Tangerang Selatan datang dengan 6 unit kendaraan, langsung berupaya menjinakkan api di bagian depan gedung. Suhu di sekitar lokasi meningkat tajam, karena percikan kecil masih terlihat dari reruntuhan logam dan pipa yang hancur. Meski api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit, petugas harus berhati-hati, karena ruangan tersebut menyimpan bahan kimia farmasi yang mudah terbakar. Gedung yang meledak ternyata merupakan bagian dari fasilitas riset dan produksi Nukleus Pharma, tempat pengujian bahan baku obat dan produk suplemen. Bangunan 4 lantai itu menjadi salah satu pusat aktivitas perusahaan yang dikenal bergerak di bidang inovasi farmasi, berbasis herbal, dan kimia modern. Namun malam itu, bagian depan gedung hancur total. Dinding roboh, atap runtuh, kaca pecah di semua lantai, dan satu mobil di halaman ringsek tertimpa puing. Kepolisian segera menegaskan, ledakan bukan berasal dari bahan peledak atau bom. Penyelidikan sementara menemukan bahwa sumber dentuman berasal dari reaksi kimia bahan pelarut yang tidak stabil di ruang penyimpanan. Tekanan meningkat, suhu naik, dan sistem pendingin gagal berfungsi. Ketika tekanan mencapai batas maksimum, wadah logam di dalam laboratorium meledak, menimbulkan ledakan dahsyat yang terdengar hingga permukiman warga. Akibat ledakan itu, gelombang kejut menghancurkan kaca rumah warga hingga radius puluhan meter. Beberapa rumah mengalami retak di bagian dinding, dan jalanan dipenuhi serpihan kaca serta serpihan logam. Bau menyengat bahan kimia masih terasa kuat hingga dini hari, membuat petugas harus mengenakan masker pelindung dan alat bantu pernapasan. Meski begitu, tidak ada korban jiwa, karena insiden terjadi saat sebagian besar karyawan telah pulang. Malam itu, tim Gegana Polda Metro Jaya tiba sekitar pukul 22:24 untuk menyisir lokasi. Mereka memastikan tidak ada ancaman bahan peledak tambahan atau reaksi susulan dari zat kimia yang masih tersisa. Petugas menggunakan detektor gas dan alat pengukur suhu untuk menilai keamanan area. Evakuasi dilakukan hingga pukul 2 dini hari, dan jalan sekitar gedung ditutup sementara waktu. Hasil penyelidikan awal mengindikasikan bahwa ledakan berasal dari ruang penelitian di lantai 2, tempat penyimpanan etanol, isopropil, dan pelarut kimia farmasi lainnya. Diduga, salah satu sistem pendingin tidak berfungsi, sehingga uap kimia terperangkap. Ketika uap itu bersentuhan dengan sumber panas dari alat listrik, reaksi spontan terjadi.
menciptakan tekanan yang meledak seketika. Fenomena ini sering disebut sebagai chemical vapor explosion. Hal yang bisa terjadi jika sistem ventilasi tidak memadai. Ledakan ini bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik, tapi juga membuat aktivitas di sekitar lokasi lumpuh selama beberapa hari. Toko-toko di sepanjang Jombang Raya tutup, arus lalu lintas dialihkan, dan warga diminta menjauhi area karena khawatir ada gas sisa. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, termasuk fasilitas produksi yang hancur dan kendaraan rusak. Namun dampak psikologis bagi warga sekitar jauh lebih besar. Mereka kini hidup dalam ketakutan jika insiden serupa terulang. Pemerintah Kota Tangerang Selatan langsung menurunkan tim gabungan dari BPBD, DLH, dan Dinas Kesehatan untuk menilai dampak lingkungan. Wali Kota menegaskan akan mengaudit ulang izin operasional semua fasilitas industri kimia di wilayahnya, terutama yang berada di dekat permukiman. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terulang, ujarnya dalam konferensi pers keesokan harinya. Kejadian di Pondok Aren membuka kembali isu lama tentang lemahnya pengawasan laboratorium kecil dan fasilitas riset swasta di Indonesia. Banyak perusahaan yang menyimpan bahan berbahaya dan beracun B3 di lokasi yang tidak dirancang khusus. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021, setiap pemilik bahan B3 wajib memiliki sistem penyimpanan, ventilasi, dan pendingin otomatis. Sayangnya, aturan sering diabaikan karena dianggap mahal dan rumit untuk diterapkan. Tim Puslap Forma Mabes Polri melakukan investigasi selama berjam-jam. Mereka mengumpulkan sampel logam yang meleleh, cairan kimia, dan puing bangunan untuk dianalisis di laboratorium. Dari hasil awal, ditemukan indikasi bahwa salah satu tangki bahan cair bocor, menyebabkan akumulasi gas di ruangan tertutup. Meski hasil resmi belum diumumkan, penyidik memastikan bahwa kejadian ini murni kegagalan sistem keselamatan industri, bukan unsur kesengajaan. Setelah api padam total, area tersebut dipasangi garis polisi dan dinyatakan sebagai zona terbatas. Tim BPBD melakukan penyemprotan bahan penetralisir untuk mengurangi risiko sisa bahan kimia di udara. Pembersihan berlangsung hingga 3 hari, dan semua limbah kimia dibawa ke fasilitas pengolahan limbah di Cileungsi. Warga di sekitar lokasi perlahan kembali ke rumah setelah dinyatakan aman. Kasus ledakan Pondok Aren memberi peringatan bagi industri di seluruh Indonesia, bahwa pengawasan dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama, terutama di sektor farmasi dan kimia. Satu kesalahan kecil, seperti alat pendingin rusak atau ventilasi tertutup, bisa mengakibatkan ledakan besar. Kesadaran tentang pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) harus diperkuat, bukan hanya di tingkat manajemen, tapi juga di lapangan. Kini, gedung yang dulunya berdiri megah itu hanya menyisakan puing dan kenangan kelam. Namun di balik reruntuhan itu, ada pelajaran besar bahwa teknologi tanpa pengawasan bisa menjadi bahaya, dan kemajuan industri harus berjalan beriringan dengan keselamatan manusia. Semoga dari tragedi malam 8 Oktober 2025 ini, semua pihak, pemerintah, industri, dan masyarakat sadar bahwa keamanan bukan sekadar prosedur, tapi fondasi kehidupan bersama.